Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang perundang-undangan kesehatan atau mata pelajarannya yang kita kenal dengan UU KES, Undang-Undang Kesehatan. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas perundang-undangan kesehatan. Apa saja toh yang termasuk perundang-undangan kesehatan itu? Nah, nih, kompetensi dasarnya yang pertama yaitu menerapkan hierarki perundang-undangan kesehatan dan kefarmasian serta bahkan organisasi institusi. Poin yang pertama yaitu kita harus bisa menjelaskan perbedaan perundang-undangan, undang-undang, dan norma. Yang kedua, menjelaskan tentang hierarki perundang-undangan. Yang ketiga, menjelaskan tentang undang-undang kesehatan. Yang keempat yaitu menjelaskan tentang struktur organisasi kesehatan. Yang pertama yaitu perbedaan perundang-undangan, undang-undang, dan norma. Apa sih perbedaan dari ketiganya? Yang pertama yaitu adalah pengertian dari norma itu dulu apa? Norma adalah petunjuk hidup yang merupakan pedoman patokan atau ukuran untuk berperilaku yang pantas dalam pergaulan hidup bersama di masyarakat. Dan yang termasuk norma itu ada 4 macam ya. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan ada norma hukum. Kita dalam kehidupan sehari-hari mesti sudah pernah melakukan norma tersebut. Norma agama berarti kita beribadah, norma kesopanan etikanya sama teman bagaimana, sama guru bagaimana, sama orang tua. Nah, itu sudah termasuk dalam norma kesopanan. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan undang-undang sendiri itu apa toh? Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Jadi dari ketiganya itu berbeda semua ya, kita harus bisa memahami dan membedakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hierarki perundang-undangan RI menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama yaitu yang paling atas adalah UUD 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang tercantum dalam undang-undang adalah ketentuan tertinggi yang pelaksanaannya dilakukan oleh ketetapan MPR, undang-undang atau keputusan Presiden. Selanjutnya di bawah UUD 1945 itu ada apa? Yaitu ketetapan MPR yang memuat garis-garis dalam bidang legislatif dilakukan dengan undang-undang, sedangkan TAP MPR yang memuat garis-garis dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan keputusan Presiden. Di bawahnya yaitu ada undang-undang atau Perpu. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden untuk melaksanakan UUD dan ketentuan MPR. Selanjutnya yaitu adalah peraturan pemerintah. Apa tuh peraturan pemerintah? Yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Di bawahnya yaitu ada peraturan Presiden, yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Di bawah peraturan Presiden itu ada peraturan daerah provinsi, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur.
Selanjutnya, yang paling bawah atau yang paling rendah tingkatannya itu adalah peraturan daerah kabupaten atau kota, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bupati atau wali kota. Dalam ketentuan ini tadi, yang dimaksud hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi kalau ada di sini punya aturan di daerah kota, itu tidak boleh menyeleweng atau menyalahi aturan dari peraturan daerahnya provinsi, begitu seterusnya. Jadi yang paling tinggi adalah UUD 1945. Selanjutnya, kita akan membahas yang lebih spesifik, yaitu tentang Undang-Undang Kesehatan. Karena kita sekolahnya SMK Kesehatan, kalian jurusan farmasi, berarti ada Undang-Undang Kesehatan yang mengatur tentang kefarmasian atau yang lainnya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah undang-undang yang membahas tentang Undang-Undang Kesehatan. Sebelumnya yaitu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntunan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Oke, kalian sudah pada mengerjakan tugasnya. Apa saja sih yang terdapat di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009? Yang pertama yaitu ada istilah kesehatan. Kita mungkin sudah tidak awam ya dengan namanya kesehatan. Kesehatan adalah apa? Keadaan sehat, baik secara fisiknya, mentalnya, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi kalau biasanya kita kenal hanya sehat secara fisik, tapi mentalnya terganggu, berarti termasuk ada gangguan juga. Jadi kalau sehat itu ya fisiknya, ya mentalnya, ya keagamaannya, ya hidup bermasyarakat dengan orang atau sosialnya. Jadi tidak boleh dari keempatnya itu tertinggal salah satu. Yang kedua adalah sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta vaskes kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk apa? Menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat. Jadi musimnya kayak gini pandemi, berarti antara dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, dan vaskesnya itu saling berkesinambungan. Untuk apa? Ya untuk meningkatkan taraf hidupnya orang-orang. Yang ketiga adalah perbekalan kesehatan. Apa toh perbekalan? Yaitu semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Apa saja yang termasuk contoh perbekalan kesehatan itu adalah sabun cuci tangan, hand sanitizer, obat nyamuk, pembersih lantai. Nah, itu semua adalah contoh dari perbekalan kesehatan. Yang keempat adalah sediaan farmasi. Adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Jadi kosmetik itu termasuk dalam contoh sediaan farmasi. Yang kelima adalah alat kesehatan. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis atau menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Yang termasuk contohnya dari alat kesehatan itu ada tensimeter, tabung oksigen yang sekarang banyak digunakan atau dicari, pulse oximeter yang sekarang juga banyak digunakan untuk mengukur tingkat saturasi oksigen, alat tes gula darah, terus termometer. Nah, itu adalah contoh alat-alat kesehatan. Bisa dicari sendiri ya, apalagi contohnya.
Yang keenam adalah tenaga kesehatan. Adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Berarti kalau kalian sekarang sekolahnya di SMK Kesehatan itu nanti termasuk dalam bidang tenaga kesehatan. Kalau meneruskan lagi ke jenjang yang lebih tinggi lagi, nanti akan jadi tenaga kesehatan yang profesional atau yang terampil. Yang termasuk contoh tenaga kesehatan itu adalah tenaga medis, berarti adalah dokter. Terus tenaga kefarmasian, ada apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Kalau kita berarti belajarnya sekarang adalah di tenaga kefarmasian. Ada juga yang perawat, berarti tenaga keperawatan, yaitu perawat. Tenaga kebidanan, berarti bidan. Terus tenaga tradisional, yaitu jamu, seperti Bu Eri yang sekarang alumni atau dulu sekolahnya di tradisional, berarti termasuk jamu. Yang ketujuh adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat. Jadi menyediakan tempat untuk orang-orang berobat, ya. Contohnya apa? Klinik, rumah sakit, apotek, puskesmas. Nah, nanti kalau kelas 2 berarti kita akan kemana? Terjun ke vaskes. Vaskesnya anak farmasi di mana? Bisa di apotek, bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit juga, tergantung nanti sesuai kebutuhannya. Oke, nomor 8 yaitu adalah obat. Obat adalah bahan atau panduan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Obat sendiri jenisnya ada banyak ya. Ada obat bebas, bebas terbatas, keras, narkotika, psikotropika. Nah, contohnya berarti apa? Paracetamol, asam mefenamat. Nah, itu nanti kita akan bahas di bab selanjutnya. Yang kesembilan adalah obat tradisional. Apa tahu obat tradisional itu? Yaitu bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun sudah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya obat tradisional itu adalah jamu. Jamu contohnya apa? Beras kencur, kunyit asam. Terus ada lagi OHT atau obat herbal terstandar. Terus ada lagi juga apa? Fitofarmaka. Kalau contohnya OHT itu adalah tolak angin, antangin. Kalau fitofarmaka itu contohnya adalah stimuno. Yang ke-10 adalah teknologi kesehatan. Adalah segala bentuk alat dan atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia. Teknologi kesehatan itu zamannya sekarang sudah canggih. Yang dulu kita kalau mau mengantri ke rumah sakit harus kita datang pagi dan sebagainya, sekarang sudah bisa dilakukan dengan smartphone atau dengan online. Berarti itu akan memudahkan lagi mana pasien. Yang kedua yaitu mempersingkat waktu tunggu pasien. Ya, ada juga di rumah sakit di Ponorogo yang sudah menerapkan gini, kalau kita habis periksa dokter otomatis kita mendapatkan obat. Nah, obat tersebut biasanya dulu kita mengantri menunggu, tapi karena adanya sistem aplikasi atau teknologi kesehatan yang kalian kenal nanti searching ya, Halodoc, berarti nanti bisa melalui aplikasi tersebut dan obat tersebut bisa diantarkan oleh kurirnya. Berarti kita tinggal tunggu di rumah, tidak perlu ngantri di kesehatan. Ya. Selanjutnya yaitu adalah upaya kesehatan. Adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan
Dalam rangka apa? Pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Yang sekarang ada dicanangkan atau setiap hari kita dengar upaya kesehatannya apa? Yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Lah itu adalah salah satu contoh upaya kesehatannya untuk apa? Memutus rantai COVID-19. Yang ke-12 adalah pelayanan kesehatan promotif, yaitu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Jadi kayak minum jamu setiap hari, berarti itu kita adalah sifatnya adalah promosi. Yang kedua adalah preventif, yaitu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Nah, kayak kita sekarang disuruh untuk cuci tangan, pakai masker. Lah itu adalah upaya apa? Lebih baik kita mencegah daripada kita sudah kena dan mengobati. Yang ke-14 adalah kuratif, yaitu apa? Suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit dan atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Jadi sebisa mungkin kita harus meningkatkan di mana promotif preventif agar kita tidak perlu dikuratif. Kalau kita perlu dikuratif berarti kalau misalnya ada orang yang sakit diabetes atau kadar gulanya tinggi, berarti kita akan memberikan obat apa? Glibenclamid untuk menyembuhkan diabetes tersebut. Yang terakhir adalah pelayanan kesehatan rehabilitatif atau rehabilitasi. Adalah kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Kayak rehabilitasi ini kayak ini rumah sakit gangguan jiwa. Berarti itu fungsinya adalah untuk rehabilitasi. Yang ke-16 atau yang terakhir yaitu adalah pelayanan kesehatan tradisional. Adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Sekarang sudah ada sekolahnya, yaitu saya sendiri sebagai alumninya, sebagai yang itu. Jadi ada pelayanan kesehatan tradisional, pengobatannya secara apa? Ya menggunakan obat-obat tradisional. Jadi ada sekolahnya yaitu namanya D3 Jamu atau pengobat tradisional Batra itu di UNER ya. Cukup sekian untuk materi pada pagi hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.